Oke, kita akan menguji kekuatan sinyal VHF dan UHF. Cuman untuk sinyal VHF ini saya menggunakan daya 10 watt, dan untuk VHF saya menggunakan daya 5 watt. Ini saya menggunakan VHF di frekuensi 144 ke atas ya, atau di frekuensi kerja begitu. Nah, ini saya menggunakan gelombang UHF atau ultra high frequency. Kita nanti bisa membuktikan kalau sudah letaknya atau posisi lokasi saya ada di tempat yang jauh, mana yang lebih kuat, UHF atau VHF. Kita akan melanjutkan ke Cibodas, kemudian nanti ke Tegalaya, dan nanti ke mananya Sationg atau ke Jeruk Nyelap, Lumber Situ dan Sationg gitu. Ini saya menggunakan UHF atau frekuensi UHF di pemakaman Pangkalan, di pemakaman Pangkalan atau sebelum pemakaman Pangkalan. Jam 5 lebih ya, masih gelap. Kita sudah ada di pemakaman, mungkin ke Balandongan ini masih cekas lah. Nah, dan ini saya menggunakan VHF di 144. Kemudian daya yang saya gunakan untuk VHF ini sebesar 10 watt. Tapi biasanya kalau bukan HP ya, kalau HP Cina itu meskipun 10 watt, biasanya realnya atau aslinya itu bisa hanya 8 watt atau 7 watt. Begitu, saya tidak mengukur dengan SWR ya. Jadi selalu ada yang namanya margin lah. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, saya saat ini ada di Pasir Bogor ya, sebelum Annaba. Ini sudah mulai terang sebetulnya, Gunung Gede pun terlihat begitu jelas ya. Kemudian lampu-lampu di kota Sukabumi juga masih menyala ya, kelihatan di sini. Saya yakin kalau di sini menggunakan UHF atau VHF pasti masih kuat. Ini saya gunakan UHF dengan kekuatan 5 watt. Ini menggunakan dua-duanya, saya menggunakan Hatong Baofeng ya. Baofeng buatan China atau Tionghoa. Oke teman-teman, jadi untuk saat ini penggunaan pesawat radio komunikasi memang sudah mulai digalakan lagi, terutama untuk kegiatan kebencanaan, kemudian kegiatan pernikahan ya, meskipun menggunakan pesawat yang kecil, tetapi penggunaan radio komunikasi jarak jauh tanpa pulsa itu saat ini memang mulai digalakan kembali oleh masyarakat ya. Ya, salah satu keuntungannya ini hanya membeli satu kali, meskipun memang jaraknya meskipun disebut jauh tapi ya tetap terbatas. Apalagi kalau terhalangi oleh pegunungan, oleh bangunan, cuman untuk 10 sampai 15 km, bahkan untuk 40 pun bisa, asalkan kita menggunakan antena luar ya, atau outdoor. Begitu teman-teman, kita lanjut ke Cibodas. Oke teman-teman, saya saat ini ada di Kampung Cibodas ya. Kampung Cibodas ini terletak sekitar 2 kilo dari Balandongan.
Namun kalau ditarik garis lurus itu hanya sekitar 1 kilo saja. Begitu teman-teman. Kampung ini dibagi menjadi dua ya, ada yang masuk ke wilayah Cikundo dan ada yang tetap masuk ke wilayah Sudajaya. Begitu teman-teman. Mestinya memang dayanya sama ya 5 watt, tapi ya nggak apa-apa lah. Kita coba apakah UHF ini tembus sampai 5 kilo. Nanti kita akan ke sana ke Pasar Sabtu teman-teman untuk menguji kekuatan UHF dan PHF ini. Kita lanjut ke Tegalaya, ke Lembur Cukang. Nah, teman-teman, saya ini ada di Kampung Lembur Cukang ya. Mungkin kalau di sini masih jelas karena sedikit sekali penghambatnya atau tempatnya los ya. Los itu sedikit hambatan begitu. Mungkin untuk PHF dan UHF ini akan sangat mudah sekali ya sampai ke Hatong tujuan. Nah, ini saya menggunakan UHF 5 watt. Seperti saya katakan tadi bahwa penggunaan pesawat radio komunikasi ini sudah mulai kembali banyak dilakukan ya oleh masyarakat. Artinya bahwa meskipun terlihat jadul, namun ya alat komunikasi sederhana ini masih tetap menjadi pilihan. Selain alternatif untuk kegiatan-kegiatan juga bisa digunakan untuk hobi ya. Jadi hobi ngawangkong begitulah. Oke teman-teman, ini saya motor ini ada di sebelum Tegalaya ya. Mungkin masih jelas untuk pesawat gelombang PHF ini. Kita coba UHF. Nah, ini UHF 5 watt, mungkin masih nyampe lah ke Bandungan. Karena memang sifat UHF ini bisa memantul ke dinding ya katanya, atau memantul ke benda-benda yang ada di sekelilingnya. Beda dengan PHF, kalau PHF itu lempeng ya, dan tidak bisa menembus dinding kalau lempeng tidak mantul begitu. Kalau ini saya ada di Tegalaya ya, ini betul-betul los lah tempatnya atau tanpa hambatan sama sekali. Namun kita ada di bawah sutep ya, biasanya akan mempengaruhi headnya itu ya, atau panjang gelombang kalau tidak salah. Nah, ini UHF teman-teman, saya ada di Kampung Tegalaya. Ada yang mengatakan bahwa Tegalaya ini berasal dari kata Tegal Aya atau Tegal Terlaya ya. Karena memang dulu katanya tempat ini dijadikan lokasi untuk ngadu jago. Saya tidak terlalu mendalami itu, cuman memang ada kaitannya dengan Tegalaya itu dengan Tegalaya itu dengan Tegal Terlaya, atau tempat ngadu jago kata sebagian pihak. Namun yang jelas bahwa toponimi atau asal-usul satu kampung memang mesti betul-betul kita telusuri secara detail, termasuk dengan menanyakan kepada tokoh-tokoh setempat. Begitu teman-teman. Kita lanjut ke Cipanengah atau ke Jalan Pelabuhan 2. Ini saya ada di Cipanengah ya, tempat atau depan Gang Haji Samson. Di depan Gang Haji Samson itu ada SPBU Mini ya. Di samping gangnya itu ada SPBU Mini. Tapi
kayaknya tidak buka ya. Saya mau beli bensin sebelum melanjutkan ke Jalan Pelabuhan 2. Ini menggunakan VHF 10 watt. Nah, ini menggunakan UHF 5 watt. Suasana sudah mulai banyak kendaraan, jadi agak sedikit noise. Mungkin mudah-mudahan tidak masuklah ke dalam kantong ini ya, si suara motor dan mobilnya. Begitu teman-teman, ini penengah KAI yang ada di tengah-tengah. Atau biasanya memang nama-nama kampung di sana itu menggunakan dan saya sudah bahas berulang-ulang itu sebetulnya sanes KAI, tetapi pantulan cahaya anu nojo karena ini kanon poe cahaya front poe-nya nojo karena banyu teh kan jadi cahaya ya namanya, karena banyu kemudian membantu, nah itu cahaya itu disebutnya cik begitu, atau semilau cahaya begitu teman-teman. Nah teman-teman gandeng ya, saya ini ada di mana, di depan Kecamatan Lembur Situ, di Jalan Pelabuhan 2. Mungkin masih jelas lah ke Balandungan, meskipun jauh tapi tidak hanya gedung tinggi di sini. Dan ini saya menggunakan UHF 5 watt, mungkin masih nyampe, cuman agak sedikit berisik ya, karena banyak pegawai atau karyawan yang menuju ke GSI di Jalan Pelabuhan 2 ini. Begitu kondisi Jalan Pelabuhan sudah cukup ramai padat, dan memang jalan ini berbeda dengan jalan yang menuju ke Sagaranten ya. Kalau jalan utama yang menuju ke Sagaranten mah sok longsong ya. Benten sareng jalan dia mah sok pinu. Tuh kawengi oge gitu. Selain menjadi tempat perlintasan karyawan, juga tempat perlintasan mobil-mobil gede yang akan ke pabrik di wilayah Cikumer ya. Kebetulan di Cikumer memang ada yang disebut dengan kawasan industri. Kita lanjut ke Jeruk Nyelap. Ramainya di Jalan Pelabuhan 2 mah. Begitu teman-teman, ini saya sudah ada di depan klinik Waluya Sejati Abadi. Dulu mah ini teh klinik pelita hati kalau nggak salah, begitu ya. Ini ada di wilayah Jeruk Nyelap ke sebelah barat, atau disebut Warung Kalapa. Begitu teman-teman. Haus. Nah ini saya gunakan VHF 10 watt, mudah-mudahan nyampe. Nanti kita akan ke Salagedang, Salakaso, kemudian Pasar Sabtu, dan kembali lagi ke Balandungan sambil menguji titik-titik terbaik dan titik-titik skip jika pesawat radio komunikasi digunakan di tempat atau lokasi yang kita lewati nanti. Oke teman-teman, saya saat ini ada di depan gerbang Situ Endah. Situ Endah ini adalah salah satu perumahan yang ada di Kecamatan Lembur Situ. Begitu, ini tempat tinggalnya Bu Esti, Bu siapa ya, Bu Lita kalau nggak salah. Kemudian siapa, Kang Pepen ya. Sini nih, begitu Situ Endah. Dinamai Situ Endah karena memang di sebelah sana itu dulu ada situ yang sangat indah. Cuman karena ada kejadian alam atau peristiwa alam, Situ Endah ini menghilang ya, atau bukan menghilang sebetulnya apa, tetapi saat lah begitu. Dan ini saya menggunakan UHF 5 watt.
mungkin masih bagus lah karena los ya, meskipun banyak bangunan yang tinggi tapi tempat ini cukup signifikan ya untuk melakukan komunikasi dengan radio Hatong ataupun handphone atau handy dan itu teman-teman. Terminal Salagadang ya, Salagadang dan Terminal Lebet itu. Nah ini saya sudah ada di depan rumah Salagadang PLN ya. Kalau dulu di sini ada dokter, bukan dokter ya, dokter Damansri ya yang dikenal oleh masyarakat karena bagus dalam pengobatannya begitu. Salagadang. Nah, nama-nama tempat di sekitar Lepersitu ini di Sukabumi lah. Umumnya ini banyak yang menggunakan nama-nama pohon dan buah ya. Ada Salagadang, ada Werung Kalapa, kemudian ada Loa Copong, ada Bojong Loa, ada Salakaso ya. Kaso itu kan pohon ya. Kemudian ada jeruk nyelap, ada apa lagi ke sebelah sana Bojong Loa tadi sudah ya. Jadi banyak menggunakan nama-nama pohon, Ciwaringin. Selain itu memang ada koneksi dengan alam juga ya, kayak Cicadas, di Pasir Bogor, kemudian Cikudul dan lain sebagainya. Saya menggunakan UHF tadi UHF, mungkin masih sampai. Memang terhalang oleh bangunan-bangunan yang cukup tinggi dan rapat yang juga signifikan begitu. Mudah-mudahan nyampe. Kita tidak ke Pasar Sabtu, langsung saja nanti belok ke Bojong Loa karena terlalu padat lah, gandeng ya. Teman-teman, saya ada di depan rumah Ibu Lisa di Lepersitu ya. Kita tes apakah PHF bisa tembus ke Balandongan. Ini kurang lebih sekitar 4 kilo, 3-4 kilo ya. Ini PHF. Beda ya kalau PHF itu dayanya. Nah kalau ini UHF itu masih tetap tinggi atau memang mappingnya ya begitu. Dan saya ingatkan ya, saya tidak menggunakan saya menggunakan antena bawaan atau ini ada di besar yang ternyata siapa Ade itu. Oke tes, mudah-mudahan ini masih bisa nyampe dengan PHF sejauh 3-4 kilo begitu. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke Bojong Loa, tempat tinggalnya Kang Jiweng dengan Bapak Jajat ya. Bapak Jajat itu pemuda asal Balandongan yang pindah ke Bojong Loa. Teman, saya ini ada di Bojong Loa. Cuma kalau kita lihat lokasinya memang cukup signifikan ya. Selain tempatnya LOS atau LOS, mungkin propagasinya cukup bagus di sini. Kang Jajatnya makan antena supaya bisa komunikasi dengan UHF ya, mungkin untuk UHF juga ini masih bisa nyampe ke Balandongan dengan cukup signifikan ya. Teman-teman,
Mungkin untuk pengetesan lanjutannya kita ke Cikitai. Saya akan mencoba menggunakan atong di bawah. Kan Cikitai itu ada yang atas, ada yang bagian bawah ya, atau ada yang tinggi, ada yang rendah, ada tanahnya di Cikitai itu, terutama yang dekat selokan kecil itu cukup rendah. Nah, ini saya ada di Bojongloa, masih Bojongloa ya, dekat MI. Mungkin masih bagus di sini karena ini ada di ketinggian, masih ada di ketinggian, artinya lokasinya masih sejajar dengan lokasi tadi saya terakhir melakukan komunikasi. Kita nanti akan coba di dekat jembatan, letaknya di bawah ya. Ini VHF. Gelombang di bawah, di bawah, di sebelah. Kita nanti akan ke bawah. Atau tidak. Mudah-mudahan di sini sama. Nah, kita ini ada di jembatan Cikitai. Posisinya memang ada di bawah, namun mudah-mudahan dengan kontur alam seperti ini tidak menjadi hambatan bagi pesawat VHF dan UHF untuk sampai ke lokasi tujuan. Teman-teman, ini saya ada di depan hutan kota Cikitai. Hutan kota Cikitai ini ada di yang gede pun menuju sampai ke Baladongan. Saya belum tahu atau belum bisa memastikan apakah sampai dengan UHF 5 watt ini atau tidak. Oke, ini pengetesan dengan VHF ya, sesuai dengan namanya hutan kota ya. Di sini memang banyak pepohonan, kemudian ya cukup rapat juga pohon-pohonnya dan lebat. Kita pulang teman-teman, pengujian sampai di sini dulu. Kita akan buktikan mana yang lebih baik ya untuk jarak dekat ini, apakah VHF 10 watt atau UHF 5 watt.